inovasi di dunia pendidikan. Tema kita kali ini adalah bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi dalam inovasi pembelajaran PAI. Pada saat ini, dunia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan masifnya perkembangan pola digital ekonomi, artificial intelligence, big data, robotik, dan inovasi di berbagai sektor. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi dan informasi sudah tidak bisa dihindari. Lalu bagaimana pendidikan merespon dan mengantisipasi hal tersebut? Inovasi apa yang harus dilakukan oleh pendidik dan pengelola lembaga pendidikan? Inovasi itu suatu hasil yang terjadi kalau ada 3 resep yang terjadi dalam suatu organisasi. 3 resep itu adalah: 1. Ada fleksibilitas dan kebebasan atau otonomi untuk bereksperimentasi dan menemukan titik jalan yang tinggi. 2. Diberikan resource yang cukup dari sisi resource pelatihan, resource ilmu, resource finansial, resource mentoring dan coaching. Dan yang ketiga adalah purpose-nya manusia-manusia itu. Pendidikan vokasi ini dinilai strategis dalam menghasilkan tenaga kerja terampil. Nah, sejalan dengan hal ini, berbagai program dan dukungan dana juga digelontorkan oleh beberapa kementerian untuk memastikan kelancaran dan kualitas proses dari hulu hingga hilir. Namun, apakah program dan dukungan dana saja cukup untuk memastikan pendidikan vokasi tidak menjadi pilihan kedua? Lalu keterampilan seperti apa yang diharapkan mampu dihasilkan dari pendidikan vokasi? Pendidikan vokasi membekali peserta didik dengan keahlian terapan atau keterampilan teknis yang diperlukan pada bidang pekerjaan tertentu. Pendidikan vokasi merujuk pada sekolah menengah kejuruan atau SMK, pendidikan khusus, program diploma di perguruan tinggi, serta lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Peserta didik lulusan pendidikan vokasi diharapkan mampu menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dengan segala keterampilan yang diajarkan, pendidikan vokasi diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara kurikulum dengan kebutuhan tenaga kerja yang kapabel. Salah satu implementasinya adalah dengan program SMK Pusat Keunggulan atau SMK-PK. Program ini lahir sebagai upaya pengembangan SMK dengan program keahlian tertentu agar mengalami peningkatan kualitas dan kinerja. SMK-PK berfokus pada pengembangan SDM dengan paradigma baru yang terintegrasi dengan insentif bantuan fisik dan non-fisik. Program ini juga menyertai kurikulum serta digitalisasi sekolah. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era revolusi industri 4.0, revitalisasi pendidikan vokasi dilakukan untuk menyiapkan tenaga kerja yang berdaya saing, terampil, bermutu, dan juga tentu saja relevan dengan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Nah, targetnya tidak main-main. Indonesia menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 7 dunia pada tahun 2030. Tentu saja caranya adalah dengan menyiapkan tambahan 58 juta tenaga kerja yang kapabel pada kurun 15 tahun mendatang. Indonesia ini punya ambisi luar biasa. Pada tahun 2030 kita ingin menjadi nomor 7 dalam perekonomian dunia. Dan juga tentu saja pada tahun 2045 ketika kita berusia 100 tahun kita memang mau tidak mau harus menjadi salah satu negara yang penduduknya itu produktif, ya, kompetitif, dan juga tentu saja bisa menyumbang terhadap kemajuan bangsa. Nah, sekarang dari dulu saya lihat ini kalau masalah pendidikan itu terus diperbaiki, diutak-atik, banyak sekali reformasi yang dilakukan, tapi problemnya adalah setiap tahun ada 3 juta lulusan masuk ke lapangan kerja dan banyak akhirnya menjadi bagian dari angka pengangguran. Nah, tentu saja ini kan tidak bagus ya, sudah begitu lama dididik dengan biaya yang mahal tapi ternyata tidak bisa mendapatkan pekerjaannya sesuai dengan keterampilan. Nah, kita ada sekarang yang namanya Lincoln Match, ada namanya vokasi, tapi ada juga kan banyak sekali jenis-jenis pendidikan di perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Kita fokus ke vokasi karena vokasi ini sangat berkaitan dengan keterampilan, dengan hal-hal yang memang dibutuhkan. Nah, ini mungkin untuk definisi
dan membedakan kalau kita mahasiswa punya anak mungkin untuk membantu mencari atau memilih jurusan, apa sebenarnya definisi atau perbedaan jurusan yang sifatnya vokasi dan kemudian akademis? Selama ini kita taunya pendidikan, tiba-tiba muncul kok ada vokasi, pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi ini unik dibandingkan pendidikan yang lain karena selain nilai pendidikan, karena judulnya pendidikan vokasi tentu dia membawa nilai pendidikan. Pendidikan vokasi juga membawa nilai ekonomi, yang di sana artinya kalau dia punya nilai ekonomi, dia harus sangat relevan dengan dunia kerja. Dan yang berikutnya, pendidikan vokasi membawa nilai sosial. Nilai sosial ini artinya hasil pendidikan vokasi itu harus bermanfaat bagi si siswa, juga bagi keluarganya dan bagi masyarakat. Itu yang kita tanamkan dan kita bawa dalam gaung pendidikan vokasi, 3 nilai pendidikan, nilai ekonomi dan nilai sosial. Kalau secara keseluruhan perbedaannya dengan pendidikan yang sifatnya akademis, apa-apa saja tujuannya biasanya? Jadi nilai akademis lebih pada menekankan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, begitu ya, teorinya dan kemudian pengembangan diri dari siswa yang bersangkutan. Sementara pendidikan vokasi melakukan hal yang sama, ditambah segala sesuatunya itu harus memperhatikan dunia kerja, memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti apa. Jadi kalau kami menyebutnya relevan itu nomor 1 untuk pendidikan vokasi. Relevan dengan kebutuhan masyarakat, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan relevan dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Sehingga ketika lulus bisa langsung karena memiliki keterampilan yang cocok masuk ke dunia kerja. Tapi dari keluarannya kan biasanya kan orang ingin ya sekolah lebih tinggi itu untuk mendapatkan sesuatu pada akhirnya. Bentuk-bentuk dari keluarannya itu apa dan tentu saja durasinya yang dibutuhkan untuk membuat seseorang itu terampil itu kan pasti berbeda. Kalau biasanya kita ke universitas itu 4 atau 5 tahun, kemudian mendapatkan S1, dan kemudian kalau lebih tinggi lagi S2 dan lain sebagainya. Di vokasi ini jenjang-jenjangnya seperti apa dan dimulai saat usia berapa? Untuk vokasi karena ada nilai sosial nih yang harus kita pikirkan juga. Masyarakat Indonesia ini keragamannya tinggi sekali, sangat heterogen. Jadi mereka yang membutuhkan bekal keterampilan dengan cepat supaya bisa bekerja dengan lebih cepat, membantu keluarga lebih cepat, itu bisa mengambil SMK. Jadi pada jenjang menengah SMK, atas. sekolah menengah kejuruan. Kemudian jika mereka merasa perlu tambah lagi nih kompetensinya, ada diploma 1 tahun cukup di atas SMK. Ada diploma 2 tahun di atas SMK, diploma 3, diploma 4. Atau sarjana terapan. Tapi kita juga masih memberikan kesempatan kalau mereka mau memperdalam kompetensinya di magister terapan dan doktor terapan. Jadi sesuai dengan kebutuhan kompetensi, sesuai dengan kebutuhan kerja, pada setiap tahap itu kita sediakan jenjang diploma 1, 2, 3, 4. Nah, paling banyak saat ini, nanti saya lihat kan di Indonesia itu biasanya tuh lulusannya itu lebih ke lulusan SD dan SMP yang masuk ke lapangan kerja. Betul. Sementara yang dengan usia lebih lanjut dan pendidikan lebih tinggi itu justru lebih banyak penganggurannya. Nah, ini mungkin bisa kasih gambaran sedikit mengenai berapa banyak adanya SMK sekarang ini atau sekolah yang kejuruan dan lain sebagainya, dan kira-kira nanti targetnya apakah meningkatkan jumlahnya atau justru meningkatkan jumlah yang memiliki diploma dengan strata lebih tinggi. Jadi saat ini perbandingan SMK dengan SMA itu sekitar 51-49%, lebih banyak SMK. Lebih banyak SMK saat ini. Betul. Jadi SMK itu ada sekitar 14.200-an SMK di Indonesia. Namun jumlah siswanya lebih rendah dari jumlah SMA. Karena peminat kita memang lebih tersegmentasi. Karena anak-anak SMK itu umumnya adalah anak-anak yang sudah tahu mau ngapain. Beda dengan SMA yang masih explore mau ngapain gitu. Nanti mungkin baru terlihat setelah pendidikan tinggi. Anak SMK itu sudah tahu. Saya mau bekerja di Tata Boga, dia langsung masuk di SMK begitu. Lebih tersegmentasi. Nah, dengan situasi di mana jumlah SMK itu sesungguhnya lebih besar dari jumlah SMA, maka PR dari Kemendikbudristek itu adalah meningkatkan kualitas. Nah, itu dia. Tadi karena kita berpegang pada relevansi, maka kita sekarang mengejar employability. Employability merupakan satu ukuran yang sangat penting, krusial bagi pendidikan vokasi karena employability menunjukkan relevansi. Kalau kita bicara employability di vokasi, maka kita mengukurnya dengan 3 hal. Yang pertama, apakah siswa setelah lulus bekerja, produktif dan bekerja.
Yang kedua, apakah mereka memilih jalan wirausaha? Karena kita juga membuka peluang ini. Kita sadari bahwa kalau kita menunggu lapangan kerja itu belum tentu ada. Ini entrepreneurship di sini. Maka kita masukkan entrepreneurship. Dengan perkiraan potensi wilayah kita itu kan sangat besar ya. Dimanapun mereka bisa menjadikan itu sektor-sektor yang produktif.